Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Senang saya Pastor Yer dan di sini ada Pastor Ari dan bersama dengan kita ada tim pujian yang akan memimpin kita dalam pujian penyembahan. Dan mengucap syukur saya bisa menyapa Anda semuanya. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mengampuni. Ini adalah PR bagi banyak orang menurut saya. Karena setiap orang pasti mengalami hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya dan dia harus membereskannya setiap hari ketika kita belum bisa mengampuni. Kita mesti bisa belajar mengampuni dan kita akan nanti belajar dari firman Tuhan bagaimana caranya kita bisa mengampuni. Tetapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama, tim pujian akan memimpin kita dalam pujian, tetapi saya akan buka dalam doa. Di dalam nama Yesus kami berkumpul pada siang hari ini Tuhan, di tengah kesibukan kami semua Tuhan, kami mau memberikan waktu-waktu ini, kami mau memberikan perhatian kami sejenak kepada firman-Mu, kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami belajar sesuatu dan kami mau belajar mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Ketika kami mengampuni, Bapa pun mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan, ini ibadah kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami buka, haleluya. Amin, amin, amin. Mari jemaat Tuhan kita memuji Tuhan bersama-sama. Disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Mengampuni
melupakan. Itulah yang Engkau ajarkan, supaya ku kan mengampuni dan melupakan. Mengampuni dan melupakan, itulah yang Engkau lakukan, supaya ku kan mengampuni dan melupakan. Mengampuni dan melupakan, itulah yang Engkau ajarkan, supaya ku kan mengampuni dan melupakan. Shalom semuanya, haleluya, senang sekali ya kita boleh memuji Tuhan, boleh berjumpa lagi dalam ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia yang di Hong Kong. Seperti yang tadi Pastor Jeremiah katakan, hari ini kita akan berbicara tentang mengampuni. Ya, saudara sekalian, mengampuni pada hari-hari seperti ini sangat diperlukan, saudara, tetapi sangat susah dipraktekkan, betul ya Pak Jer ya? Ya, betul Pak. Pada dunia yang semakin jatuh, pada dunia yang semakin mementingkan diri sendiri, banyak clash yang terjadi. Ya. Banyak orang ya tanpa sengaja mungkin melukai satu sama lain ya, termasuk mungkin dalam keluarga kita. Kita melukai anggota keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi. Di dalam gereja mungkin kita tanpa sengaja kita melukai karena kepentingan diri kita sendiri ya. Mungkin pada masa-masa pandemi ini Pak Jada, di mana orang semuanya tinggal di rumah gitu ya. Iya, Pak. Ketegangan, gesekan semakin terjadi, tanpa sengaja terjadi luka batin. Ya, hari ini kita belajar bagaimana kita sebagai umat Kristen harus memiliki, harus bisa mengembangkan roh yang mengampuni. Roh pengampun itu harus ada dalam kehidupan kita. Amin. Artinya apa, saudara? Kita harus tahu bahwa kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan dan kita harus memberikan pengampunan kepada orang lain. Iya Pak Ari, ya Pak Jazz, memang susah. Ya susah, kita semua belajar untuk tahap mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Ya, tetapi yang sangat penting kita harus belajar Pak Jazz ya. Karena kita sudah diampuni, makanya kita mampu, bisa, dan harus mengampuni orang lain. Ya, tanpa kita menyadari bahwa kita sudah diampuni, saudara, kita tidak bisa mengampuni orang lain. Untuk itulah hari ini kita boleh belajar banyak hal-hal untuk kita bisa mengampuni. Kenapa saudara? Ketika kita terluka, ya terjadi kemarahan, ya terjadi kepahitan, ya kita tanpa sadar kita menyimpan itu semuanya, Pak Jer ya. Mungkin waktu kecil ya kita diperlakukan tidak adil di sekolahan, ya kan, kita mengalami bully baik di sekolah, di keluarga, bahkan tanpa kita sadari kita memendam kemarahan ya. Kemarahan yang terpendam itu adalah kepahitan. Dan kepahitan itu kalau kita tidak lepaskan itu akan menggerogoti kehidupan kita sendiri. Jadi pengampunan Pak Jaya kita lepaskan itu sangat penting, bukan buat orang itu tetapi buat kita sendiri. Ya, betul. Ya kan? Kita akan membebaskan kita dari belenggu. Ya, belenggu kepahitan dengan melepaskan pengampunan. Ya, secara medis banyak diadakan penelitian bahwa orang yang marah, terpendam, kepahitan, tidak mengampuni akan berkembang dalam kehidupan fisiknya di kemudian hari, sakit-sakit seperti kanker ya dan sebagainya, saudara. Ya, makanya sebagai umat Tuhan yang sudah diampuni kita mengampuni karena kita sudah diampuni. Amin, saudara. Sekarang Pak Jer ya, apa itu mengampuni? Mengampuni itu berbicara tentang melepaskan, saudara, melepaskan dan kita move on dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak melepaskan pengampunan, lepas dari siapa yang salah, siapa yang benar, ya mungkin kita yang benar, orang lain melakukan kesalahan dalam kehidupan kita. Mengampuni berarti kita melepaskan sesuatu, ya pada momen itu kita seperti burung kita terbang, ya bebas kita maju, ya.
memberi pengampunan dan diinstruksikan oleh Yesus dalam firman Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 14 mengatakan, karena jikalau kita mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kita juga. Amin. Haleluya saudara. Ini adalah instruksi daripada firman Tuhan. Yesus sendiri mengatakan. Di dalam Matius 18 ayat 22 mengatakan, Yesus berkata kepadanya, bukan kepada Petrus, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali kita harus mengampuni. Tidak terbatas kita untuk mengampuni. Kembali lagi, susah? Ya susah saudara, sebagai manusia secara alami kita ingin membalas. Secara natural daripada kehidupan kita, kita ingin membalas. Kita ingin memakai social justice, keadilan sosial atas kehidupan seseorang. Ya, tetapi firman Tuhan, kasih Tuhan harus memenuhi kehidupan kita dan kita bisa melepaskan pengampunan. Nah, mengampuni apa saudara? Yang kedua adalah mengampuni itu beda dengan memaafkan saudara. Ya, sebenarnya di dalam firman Tuhan konsep memaafkan itu tidak ada. Yang ada konsep mengampuni. Dunia membelokkan mengampuni menjadi memaafkan. Ya, kalau saya salah Pak Jer maafkan saya ya. Maafkan saya, tadi saya salah sama Pak Jer. Pak Jer bilang, oh nggak usah khawatir, saya sudah maafkan. Itu bukan mengampuni saudara. Mengampuni itu begini, Pak Jer, ampuni saya Pak Jer, tadi saya mengambil uang Pak Jer. Dosa, kesalahan saya harus perkatakan kepada Pak Jer. Dan Pak Jer akhirnya, oke, saya sudah ampuni. Nah, itu baru mengampuni, bukan memaafkan. Kalau memaafkan, oh jangan khawatir, sudah saya maafkan. Itu sekedar memaafkan, sudah. Ketika mengampuni, dosa diakui, pengampunan diberikan. Itu pengampunan di dalam Alkitab, saudara. Ya, kita lihat hampir tidak semua hamba Tuhan dalam Alkitab itu sempurna. Mereka melakukan kesalahan, Tuhan mengampuni. Mereka melakukan dosa, Tuhan mengampuni. Ya saudara, hari ini kita belajar bagaimana kita mengampuni sebagai orang percaya. Pak Jer akan berbicara bagaimana sebagai orang percaya, mengapa kita harus mengampuni dan ya mengapa kita harus mengampuni. Ya tidak hanya sekedar memaafkan. Ya silakan Pak Jer. Ya, pengampunan itu didasarkan dari apa yang kita pelajari di Alkitab tentu saja. Kita harus melihat dari bagaimana Kristus mengajarkannya, bagaimana ditulis itu dalam firman Tuhan, bagaimana kita mengampuni, mengapa kita mengampuni. Yang pertama adalah kita mengampuni supaya kita terus memuliakan Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan bukan saja dengan kelebihan kita, bahkan dari hal-hal sisi negatif atau sisi gelap dari hidup kita. Artinya ketika kita dicurangi oleh orang, ketika orang melakukan kesalahan, mengambil keuntungan dari kita, dari situlah juga Kristus harus dimuliakan. Karena ketika kita mengampuni, maka orang-orang akan melihat bahwa ada yang berbeda dari dalam diri kita. Efesus 1 ayat 7 juga mengatakan bahwa sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dia sudah menunjukkan terlebih dahulu kasih karunia itu, maka kita juga harus melakukan hal yang sama. Kita memiliki kasih karunia untuk mengampuni setiap dosa dan kesalahan yang orang lakukan buat kita. Dan ketika kita melakukan itu semua, Kristus dimuliakan melalui hidup kita. Lalu yang kedua, bahwa kita mesti ingat bagaimana dan betapa Tuhan mengampuni kita melalui Kristus. Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni setiap dosa kesalahan kita dengan kematiannya. Dan kita mesti melakukan itu juga. Seperti yang kita lihat, Dia mengampuni kita dengan kasih karunia-Nya. Kita tidak pantas mendapatkan apapun kecuali penghukuman. Kita tahu itu. Tetapi Dia masih mengampuni kita karena kasih-Nya yang besar. Dan Dia telah mengampuni kita jauh lebih banyak daripada yang bisa kita lakukan kepada orang lain. Setelah diampuni sebanyak itu, maka kita mesti taat terhadap perintahnya untuk mengampuni orang lain. Seberapa sederhana pun kesalahan yang dilakukan kepada kita, maupun seberapa besar kesalahan yang dilakukan orang kepada kita, kita harus mengampuni mereka semua. Dan yang ketiga, mengapa atau latar belakang kita harus mengampuni adalah karena Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah disucikan oleh Tuhan, maka kita bukan milik kita lagi. Tuhanlah yang
empunya atas hidup kita sepenuhnya, maka Dia yang berdaulat atas kita, maka kita juga harus mengampuni. Kristus memerintahkan kita mengampuni, maka kita sebagai seseorang yang sudah dibeli, maka kita harus taat terhadap pemilik kita, yaitu Tuhan sendiri yang berdaulat atas kita, karena kita juga harus mengampuni. Ini bisa kita lihat juga dalam kehidupan Yusuf. Kita tahu sekali bagaimana Yusuf mengalami perlakuan yang tidak baik. Tetapi akhirnya dia berkata bahwa akukah ini yang pengganti Allah. Lalu dia menyadari bahwa dia harus mengampuni saudara-saudaranya. Kejadian 50, 19-20 dikatakan seperti ini. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kita telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dia Tuhan yang memiliki daulat atas kehidupan Yusuf. Dan menurut saya itu adalah, Yusuf pun mengakui bahwa segala sesuatu yang tidak baik itu menjadi bagian dari rencana Allah besar, supaya tujuan akhir yang Tuhan maukan dalam hidup Yusuf itu terjadi. Jadi mungkin ketika kita mengalami hal yang pahit, kita mengalami hal yang tidak mengenakan, itu mungkin kedaulatan Tuhan untuk membentuk kita demi sebuah rencana yang lebih besar buat hidup kita. Lalu yang terakhir adalah kita mesti memiliki kasih kepada orang lain sebagai orang berdosa yang membutuhkan rahmat Tuhan. Efesus 4 ayat 31-32, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kita, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kita ramah terhadap orang yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Jadi kita mesti memiliki kasih kepada setiap orang. Kasih itu harus kita tunjukkan. Contoh mudah adalah dengan kita memberikan pengampunan. Hari-hari ini mungkin kita masih memiliki sebuah pergumulan untuk mengampuni seseorang. Mengampuni adalah sebuah keputusan. Dan saya sudah memberitahukan bahwa itu tadi alasan atau mengapa latar belakang kita harus mengampuni. Sekarang adalah di kita semua, pilihan di kita semua. Kita mau menyimpan itu terus atau kita melepaskan. Saya masih ingat Pak, ada satu ilustrasi bahwa burung bisa terbang di atas kita, kita tidak bisa memerintah. Tetapi kita bisa melarang burung itu membangun sarang di kepala kita maupun di badan kita. Itu kita bisa atur atau kita bisa tolak. Sama halnya orang bisa berbuat, kita tidak bisa melarang orang membuat kesalahan kepada kita. Tetapi kepahitan yang kita rasakan karena kesalahan orang itu, kita memiliki kehendak bebas untuk melarangnya ada di hati kita. Jadi kita mesti mengampuni. Iya, seperti saya katakan tadi ya, sambung Pak Jat tadi jelaskan, dunia semakin jatuh saudara, ya kan? Baik dunia orang sekuler ataupun bahkan anak-anak Tuhan sendiri ya, yang terpengaruh dari dunia. Suatu saat mungkin ada efeknya ke kita ya. Jadi memang itu ya unsur eksternal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Ya, sekarang keputusan kita. Ya, saya tahu kita sakit, kita diperlakukan tidak adil, diperlakukan salah padahal kita benar, ya kan? Mungkin orang yang justru yang lebih sakit lagi ketika orang-orang yang kita kasihi menyakiti kita, berlaku curang kepada kita, menikam dari belakang, ya kan? Kita menjadi sangat marah dan mengalami secara emosi kita ingin membalas. Boro-boro kita memberikan pengampunan dan memaafkan dan kita mau membalas. Tetapi tadi Pak Jay sudah katakan banyak hal yang membuat kita bisa memaafkan, ya kan? Nah, saya akan menjelaskan bahwa mengampuni secara alkitabiah adalah keputusan saudara. Ya, Pak Jay sudah katakan, mengampuni adalah keputusan kita. Ya. Kalau mengampuni berdasarkan emosi, saudara dan saya, kita semua tidak pernah mengampuni. Kita hanya sekedar memaafkan, mungkin sekedar lip sync. Kita hanya mengatakan, iya saya maafkan. Ya, tapi dalam hati kita tidak pernah memaafkan, tidak pernah mengampuni. Saudara sekalian, mengampuni adalah keputusan. Amin. Ya kan? Dan sesudah ini kita akan lepas semuanya. Ada beberapa hal pengampunan adalah keputusan, yaitu pertama, kita harus benar-benar secara praktikal sungguh-sungguh melepaskan pelaku kesalahan seberat apapun, ya kan? Dari kesalahan mereka, saudara. Ketika kita mengampuni,
kita sedang membebaskan mereka dari segala kesalahan mereka, ikatan mereka, ya kan? Saudara, ketika kita mohon ampun kepada Tuhan, Tuhan di surga mengetokkan palu hakimnya. Diampuni, bebas, saudara. Demikian hal kita mengampuni kepada orang-orang sekeliling kita. Memang kita tahu dia tidak layak untuk diampuni, tetapi karena Tuhan sudah mengampuni kita, kita harus membebaskan pelaku itu dari kesalahan dosa mereka. Saya tahu memang kesalahan dunia, kesalahan moral, sosial, mereka akan bayar. Karena peraturan pemerintah, peraturan yang ada secara administrasi negara. Tetapi sebagai umat Tuhan yang dipenuhi kasih dan dipenuhi dengan pengampunan dari Tuhan, kita harus melepaskan pengampunan dan kesalahan mereka. Yang kedua, kita harus menolak untuk mengungkapkan kembali pelanggaran mereka. Ya, kita mengampuni dan melupakan, saudara. Ya. Jangan kita sudah mengampuni, terus kita ungkit-ungkit lagi, saudara. Ya, berarti kita belum mengampuni. Ya, Tuhan tidak pernah mengungkit lagi kesalahan kita. Memang ada kesalahan-kesalahan yang harus kita hati-hati. Ya, misalnya ketika ada kesalahan terhadap anak kita, orang melakukan kejahatan terhadap anak kita, kita harus hati-hati. Ya, untuk tidak terulang lagi kejadian yang sama. Tetapi ketika saudara melepaskan, saudara tidak ungkapkan kesana kemari. Ya, kita mengampuni secara total. Ya. Dan kemudian ketika kita mengampuni, kita menolak untuk berbicara kepada orang lain. Nah, inilah kadang-kadang kita gosip gitu ya. Kita sudah mengampuni, berarti pengampunan kita belum murni. Saudara, ketika Tuhan mengampuni kita, Dia tidak mengungkit kembali, ya kan? Kita mengampuni, kita menolak untuk berbicara kepada orang lain tentang pelanggaran orang itu. Ya. Bukankah firman Tuhan mengatakan kasih menutupi banyak pelanggaran? Amin, saudara. Nah, ketika kita mengampuni, itu adalah keputusan kita dan kita mau diperdamaikan dengan orang tersebut. Ya, kita harus bersikap ramah seperti firman Tuhan tadi mengatakan. Mungkin kita tidak menjadi teman baik. Ya, ada hal perkara khusus ketika orang itu sungguh-sungguh bertobat dan menjadi orang benar, kita menjadi sahabat bahkan lebih daripada saudara. Saya ingat satu cerita Pak Jer ya. Ketika di Afrika ada pembunuhan etnik ya, etnik ya, di sana sering terjadi ketika ada satu keluarga yang dibunuh oleh teroris itu, pembersihan etnik. Keluarga dibunuh semuanya dan sang perempuan ini akhirnya selamat, dia masuk ke sungai ya, jadi dia selamat. Tapi keluarganya mati semuanya. Ketika damai sudah terjadi, nah sang pembunuh ini dia minta maaf kepada sang perempuan itu dan dia maafkan. Padahal orang ini membunuh keluarganya. Ya, dia memaafkan dan dia menjadi teman baik. Teman baik, saudara. Lain etnik, lain posisi. Satu pembunuh, satu korban. Ya, ada kalanya kita seperti itu. Tetapi ketika orang itu tidak bertobat, tetapi masih melakukan kesalahan pelanggaran, kita tidak usah menjadi teman. Ya, kita harus hati-hati. Tetapi kita harus menjadi ramah dengan tujuan Tuhan supaya suatu saat orang itu berubah. Amin. Betul, saudara ya. Bukankah Tuhan mengatakan kasihilah musuh-musuhmu? Amin. Ya, saudara, mari kita kembangkan hidup kita sebagai orang yang suka mengampuni, karena Tuhan kita mengampuni. Amin. Kita berlaku seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengampuni. Datang ke dunia tujuan utama adalah mengampuni dosa dan pelanggaran manusia. Demikian hal dengan kita untuk mengampuni. Pak Jan, mungkin ada tambahan lagi? Ya, kita mesti mengampuni semua orang. Kita tidak boleh memilih mengampuni karena ini orang dekat ataupun strangers, siapapun itu. Mari kita ampuni. Seberapa sakit pun yang kita alami, pasti butuh proses. Tetapi setiap proses yang kita lewati untuk mengampuni, hasil akhirnya harus tetap sebuah pengampunan. Walaupun take time, Pak. Seringkali take time. Tetapi untuk mempercepat pengampunan, saudara ingat bahwa Tuhan sudah mengampuni saudara. Ya, saudara ingat, kalau Tuhan tidak mengampuni saudara dan saya, kita menuju maut, saudara. Betul. Kita menuju maut dan hidup kita pasti tidak penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Saudara, lepaskan pengampunan kepada orang tua saudara, kepada
suami saudara, istri saudara, anak-anak saudara, orang-orang yang sudah berlaku jahat dalam kehidupan saudara, orang yang sangat jahat sekalipun, bahkan orang itu sudah mati sekalipun, lepaskan pengampunan. Ketika saudara melepaskan pengampunan, saudara sedang membebaskan saudara dari belenggu kepahitan, belenggu yang belenggu kehidupan saudara yang akan mencuri damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Amin. Saya tutup dalam satu cerita, saudara, kenapa kita harus mengampuni. Suatu saat John Wesley dikasih tahu oleh seorang jenderal, dikatakan, saya tidak pernah akan mengampuni orang yang bersalah kepada saya dan saya tidak pernah akan melupakan kesalahan orang itu. John Wesley, hamba Tuhan ini mengatakan, kalau begitu Tuhan, saya berharap Tuhan tidak pernah berbuat dosa dan berbuat salah. Saudara, suatu hal, satu titik dalam waktu kehidupan kita akan melakukan kesalahan. Ya kan? Kita akan berdosa. Selama tubuh ada di dalam kehidupan kita akan melakukan kesalahan. Dan kita perlu pengampunan dari seseorang. Kita perlu pengampunan dari Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, tanggung jawab kita, keputusan kita dalam kehidupan kita juga harus bisa melepaskan pengampunan. Amin. Kita belajar, mari kita tetap melepaskan pengampunan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, haleluya, hari ini Tuhan kami belajar Tuhan bahwa yang terutama Engkau sudah mengampuni kami Tuhan. Dosa kami begitu dahsyat di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi Engkau sudah mengampuni kami Tuhan. Kami yang tidak layak sudah Engkau ampuni Tuhan. Bahwa Engkau ampuni secara total Tuhan kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, walaupun bukan keinginan kami untuk mengampuni Tuhan, bukan sifat dasar kami sebagai manusia untuk mengampuni Tuhan. Sifat dasar manusia kami adalah untuk mencari keadilan, untuk menghukum, untuk membalas dendam. Tetapi kami mau belajar seperti Yesus untuk mengampuni mereka Tuhan, untuk mengampuni mereka yang berbuat salah kepada kami. Orang-orang yang kami kasih, orang-orang yang begitu dekat dengan kami ketika mereka berbuat jahat kepada kami, melakukan kecurangan dalam kehidupan kami, mencuri kehidupan kami, menghancurkan kehidupan kami. Kami mau mengampuni mereka Tuhan. Orang tua kami, kakak kami, orang-orang yang kami anggap yang melindungi kami tetapi justru membuli kami. Kami ingin melepaskan pengampunan Tuhan. Inilah saatnya Tuhan ketika kami mengerti firman Tuhan bahwa Engkau menghendaki kami untuk mengampuni tidak hanya 7 kali tetapi 7 kali 70 kali Tuhan. Kami mau melepaskan itu semua sehingga kami sendiri terlepas dari belenggu dendam ini Tuhan. Lepas dari belenggu kemarahan, kepahitan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ingin melepaskan pengampunan itu. Tilik setiap hati umat-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk mengambil keputusan ini Tuhan, untuk mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Saudara, mari kita memuji Tuhan. Biarlah Roh Allah meneguhkan kita ketika kita memuji Tuhan, untuk kita boleh mengampuni dan mengasihi lebih lagi dalam kehidupan kita. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi
Haleluya. Kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Ada beberapa orang yang minta didoakan saat ini dan kita akan berdoa bersama-sama. Kami ucap syukur kepada Tuhan yang hidup. Kami sudah belajar dari firman-Mu, kami sudah berdiskusi, kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami. Saatnya kami mau bersyafaat Tuhan buat beberapa orang yang minta untuk didoakan. Kami berdoa buat ipar dari jemaat yang sakit. Biarlah Tuhan yang akan sembuhkan dia. Biarlah keadaan tubuhnya semua dinormalkan oleh Tuhan. Gulanya, kolesterolnya, apapun itu Tuhan, kami mohon supaya Tuhan darah-Mu yang akan tercurah atas mereka dan keadaan mereka menjadi sembuh kembali normal dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu terjadi Tuhan atas mereka. Apapun yang mereka sedang konsumsi itu akan menjadi sarana Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Setiap obat yang diambil, tindakan medis yang dilakukan, Tuhan yang akan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan yang bekerja di tengah pandemik ini Tuhan. Mungkin masih banyak majikan yang ada di rumah, pekerjaan semakin banyak. Hamba mohon biarlah kekuatan Tuhan turun atas mereka, biarlah sukacita, damai sejahtera turun atas mereka. Mereka tidak menjadi terlalu terbeban Tuhan atas keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini, karena Engkau yang memberi kekuatan atas mereka. Kami mohon damai sejahtera-Mu turun atas mereka. Biarlah mereka menjadi saksi Tuhan, saksi-Mu Tuhan selama 24 jam di rumah, melayani seluruh keluarga Tuhan, majikan Tuhan. Biarlah mereka dapat melihat kasih Kristus, biarlah mereka dapat merasakan sukacita Kristus dari pekerjaan yang mereka lakukan setiap harinya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami. Setiap program vaksinasi yang terjadi, biarlah vaksin ini akan terus diperbarui semakin baik lagi Tuhan, dan semua orang dapat mengambil vaksinasi dan kita semua, kami semua dapat terlindungi Tuhan, karena Engkau juga melindungi kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara, mari kita akan menerima berkat Tuhan mengakhiri ibadah tengah minggu ini. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami bincangkan, firman-Mu ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi Tuhan orang-orang percaya yang memiliki hubungan dengan yang begitu akrab dengan Engkau, mengerti akan Engkau, mengerti akan hati-Mu Tuhan, sehingga kami juga memiliki hubungan yang baik, diperbaharui, diperbaiki dengan orang-orang sekitar kami Tuhan. Hari ini kami belajar tentang pengampunan Tuhan. Buat kami menjadi orang-orang yang cepat untuk melepaskan pengampunan Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang selalu mengampuni kehidupan kami. Terima kasih, inilah hidup kami Tuhan. Kami serahkan sekali lagi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami ingin menerima berkat-Mu Tuhan. Biar turun berkat jasmani, berkat rohani dalam kehidupan kami, keluarga kami, saat ini dan masa depan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus dengan segala hormat dan puji kepada Allah Bapa di surga, kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kepada Allah Roh Kudus kekasih jiwa dan teman kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan.